Mohon dosen menyesuaikan izin untuk memaparkan materi dari kelompok satu mengenai perbandingan tokoh internasional dan tokoh nasional. Kami kelompok satu beranggotakan saya kan Aditya Bos Pambudi, lalu ada Imania Hati, Jose Sagala, dan ada rekan Diana Hanafasna. Kami mengambil tokoh internasional yaitu Frederick Douglass dan tokoh nasional yaitu Budiman Sujatmiko. Yang pertama adalah Frederick Douglass. Frederick Douglass merupakan pemimpin nasional gerakan abolisionis di Massachusetts dan New York. Dan di dalam pidatonya di bulan Juli itu, gerakan pertama membuat penonton nyaman dengan menghormati kejelasan Founding Fathers. Dan dia menaruh harapan pada bangsa muda yang dia yakini adalah masih terkesan dan terbuka untuk berubah, mengatakan ada penghiburan di berpikir bahwa Amerika masih muda. Gerakan kedua berlangsung selama 14 halaman yang membuat audiensnya menggeliat saat dia menyeret mereka melalui serangkaian kontradiksi. Dan gerakan ketiga dimulai dengan tenang, dengan pelukan tegas terhadap interpretasi anti perbudakan terhadap konstitusi. Dia menjadi terkenal karena pidatonya dan tulisan-tulisan anti perbudakan yang tajam. Dia diangkat menjadi contoh tandingan dari argumen pemilik budak yang tidak memiliki budak kapasitas intelektual untuk berfungsi sebagai warga negara Amerika Serikat yang mandiri. Douglas juga menulis 3 autobiografi yang menjadi buku terlaris dan masing-masing berpengaruh dalam promosikan penyebab penghapusan. Douglas juga didukung secara aktif hak pilih perempuan dan memegang beberapa jabatan publik. Douglas percaya pada dialog dan dalam membuat aliansi melintasi perbedaan ras dan ideologis, serta dalam liberal nilai-nilai konstitusi Amerika Serikat. Ketika kaum abolisionis radikal di bawah slogan No Union with Slaveholders mengkritik kesediaan Douglas untuk terlibat dalam dialog dengan pemilik budak. Dia menjawab, saya akan bersatu dengan siapapun untuk melakukan yang benar dan dengan siapapun berbuat salah. Selanjutnya, ada tokoh nasional dari Indonesia yaitu Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko merupakan seorang politisi dari Indonesia yang berasal dari Majenang, Cilacap, kelahiran 10 Maret 1970. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat selama 2 periode yaitu pada tahun 2009 hingga 2014 dan 2014 sampai 2019 daerah pemilihan Jawa Tengah yang diprakarsai oleh Partai PDI Perjuangan. Beliau dikenal sebagai pengagas Undang-Undang Desa dan beberapa sektor lembaga mengenai pedesaan. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, akan tetapi drop, drop out karena kegiatan aktivisnya pada masa Orde Baru. Namun, beliau melanjutkan studi ke Inggris. Pertama, ia mengenyam pendidikan S1 Ilmu Politik di Universitas London dan Master International Relationship atau Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris. Beliau merupakan seorang aktivis Orde Baru dan pada tahun 1996 beliau mendirikan Partai Republik Demokratik yang membuat dirinya di penjara divonis 13 tahun, tetapi beliau hanya menjalankan vonis selama 3,5 tahun dan diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999. Beliau menggagas Undang-Undang Pedesaan pada saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR dalam periode pertamanya, yang sebelumnya perencanaan undang-undang ini tidak berhasil sejak tahun 2004. Dimas Jatmiko merupakan pegiat desa, sehingga pada kampanye di pemilihan legislatif tahun 2009, ia mengampanyekan penyusunan rancangan undang-undang pedesaan yang kemudian setelah dirinya terpilih, ia menyusunannya bersama anggota DPR lain. Terwujudnya
Nusantara pada tahun 2009 di bawah pimpinan Sudir Santosa dan Budiman Sujatmiko sebagai pembinanya memperkuat terciptanya undang-undang pedesaan ini dan puncaknya pada akhir tahun 2011. Akhirnya pada Januari 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan amanat presiden mengenai rancangan undang-undang desa pada Januari tahun 2012. Lalu DPR RI membentuk panitia khusus mengenai RUU Desa ini dan dipimpin oleh Ahmad Mukowam dari P3 sebagai ketua, Budiman Sujatmiko dari PDI Perjuangan sebagai wakil ketua, serta ada Hatibul Umam Iranu dari Demokrat dan Ibnu Munzir dari Partai Golongan Karya. Dan pada akhirnya rancangan Undang-Undang Desa tersebut disahkan pada tahun 2014 menjadi Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 mengenai desa yang mendorong anggaran bagi rakyat kecil di wilayah pedesaan. Selain itu, Budiman Sujatmiko juga membuat gerakan desa membangun serta beliau menyuarakan gagasan 10% APBN bagi pemerintah desa. Beliau juga merupakan pencetus gerakan desa membangun, di mana gerakan ini merupakan gerakan untuk membangun desa melalui program-program seperti ekonomi kreatif dan beberapa pengembangan informasi teknologi di wilayah pedesaan. Dan kembali lagi bahwa Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini mendorong anggaran bagi rakyat kecil di wilayah pedesaan. Tujuan utama dari Undang-Undang Desa ini merupakan untuk pengentasan kemiskinan dengan adanya undang-undang ini memberikan hak perencanaan, penganggaran serta evaluasi pembangunan dan memberikan harapan akan munculnya kelas menengah baru di pedesaan. Gerakan desa membangun ini merupakan gagasan para kepala desa dan warga desa mengenai isu rural dan mengkomunikasikannya dengan cara yang modern melalui internet, sosial media, dan aplikasi lainnya. Keberhasilan gerakan desa membangun ini salah satunya terjadi di Desa Karanaka, Kecamatan Dumanteng, Banyumas. Gerakan desa membangun ini, Desa Karangtangka mengembangkan beberapa sektor usaha seperti benih ikan, susu segar, mebel, es krim, peternakan, dan lainnya. Dan hal tersebut berdampak pada roda ekonomi warga yang semakin meningkat positif. Perekonomian desa akan tumbuh akibat para pelaku ekonomi mampu mengemas produknya secara kreatif dan menjualnya ke publik. Bila desa-desa lain mengalami perkembangan positif seperti ini, maka desa akan menjadi salah satu sektor pertumbuhan ekonomi yang positif nasional di masa depan. Menurut Budiman, UU Desa serta Gerakan Desa Membangun ini merupakan dua perangkat yang penting untuk Indonesia menuju nol kemiskinan. Dan UU Desa dianggap sebagai strategi membangun desa kedaulatan desa. Sedangkan Desa Melek Informasi merupakan salah satu wujud kesiapan desa menjalankan UU Desa. Dan Budiman Sujatmiko merupakan seorang politisi yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan pedesaan. Beliau menggerakkan teknologi informasi untuk sarana membangun desa dengan harapan membangun potensi daerah menuju industri kreatif. Gerakan desa membangun awalnya berkembang di Banyumas, lalu diikuti ribuan desa lainnya hingga Raja Ampat. Menurut Budiman Sujatmiko, kini ada 1.002 desa yang melakukan inisiatif serupa di Indonesia. Perbedaan gerakan ini dengan inisiatif serupa lainnya terletak pada kemampuan mereka memanfaatkan teknologi informasi untuk bekerjasama, berbagi informasi, penguatan diri, hingga advokasi. Pembangunan harus bertumbuh dari bawah, yaitu pada kemampuan 73.000 desa untuk menjaga kemajuan Republik ini. Sehingga visi beliau ke depan, yakni Indonesia nol kemiskinan dapat terwujud. Cukup sandang, pangan, dan papan. Dan gerakan desa melek informasi teknologi tersebut merupakan salah satu cikal bakal atau hal yang menginspirasi Budiman untuk merancang UU Desa ini. Menurutnya, warga desa tidak perlu meninggalkan tradisi agrarisnya untuk meraih kemakmuran. Namun, mereka harus berani melompat ke fase post-industrial untuk memperdayagunakan potensi desa secara maksimal sehingga warga desa membutuhkan teknologi baik teknologi informasi, nanoteknologi, baik mandiri maupun open source dan tidak membangun ketergantungan baru. Dan kembali lagi,
Harapannya adalah desa dapat menumbuhkan sentra-sentra industri baru. Kemampuan desa mengenai ketersediaan teknologi ini memang belum memadai hingga daerah pelosok. Akan tetapi bagi desa yang sudah terrealisasikan infrastrukturnya, gerakan desa membangun ini mampu melahirkan berbagai inovasi dan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi informasi sehingga mematahkan pandangan publik mengenai masyarakat desa yang merupakan komunitas terbelakang, pemalas, dan miskin. Dukungan teknologi informasi ini mendukung tata kelola pemerintahnya makin mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dan semakin meningkatnya pembangunan desa melalui pengadaan internet di desa-desa pelosok. Keberhasilan eh, dan dana pembangunan yang dikeluarkan oleh negara melalui APBD dan APBN senilai 1,4 miliar rupiah kepada pemerintah desa memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang kuat di pedesaan. Selain itu, Undang-Undang Desa juga mendorong agar setiap desa memiliki badan usaha milik desa yang kuat dan dapat dikelola secara efektif oleh masyarakat desa. Dan kembali lagi bahwa tujuan utama dari UU Desa ini merupakan pengentasan kemiskinan. Dan dengan adanya UU ini memberikan hak perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan dan memberikan harapan akan munculnya kelas menengah baru di pedesaan. Dan hadirnya Undang-Undang Desa ini juga memberikan dampak positif dari ketahanan negara menghadapi pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Budiman Sujatmiko menggait para kepala desa untuk selalu menggerakkan roda perekonomian desa sehingga masyarakat desa tidak kehilangan sandang pangan papan mereka untuk bertahan hidup melawan pandemi COVID-19 ini. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Beliau mengatakan bahwa UU Desa merupakan undang-undang yang memungkinkan kita Indonesia bertahan. Indonesia bertahan dari pandemi salah satunya karena UU Desa, ujarnya. Dan pada beberapa waktu lalu, Undang-Undang Desa ini dilakukan pada tanggal 19 Maret 2023 dan didatangi oleh beberapa pejabat-pejabat negara. Akan tetapi bendera atau spanduk yang dipasang melihatkan tiga tokoh yang berpengaruh dalam penyusunan lahirnya Undang-Undang Desa, yaitu ada Presiden Jokowi, dua ada Ibu Megawati dan di tengah-tengahnya itu ada Budiman Sujatmiko di tengahnya. Hal tersebut memiliki arti bahwa peran Budiman Sujatmiko dalam rumusan atau dengan perkembangan UU Desa ini sangatlah penting. Selanjutnya, kesimpulan. Hal yang dapat dipelajari dari kedua tokoh tersebut dan dua perbedaan yang terdapat dalam dua tokoh tersebut antara Frederick Douglass dengan Budiman Sujatmiko adalah satu. Frederick Douglass melakukan pengembangan pemikirannya dan dengan cara-cara yang lebih keras dalam memaparkan ide dan pemikirannya, sedangkan Budiman Sujatmiko menggunakan cara-cara yang lebih halus dan diplomatis dalam menggerakkan atau dalam mengeluarkan ide dan pemikirannya. Kedua, Frederick Douglass dalam gerakannya hanya membawa dirinya dan kelompoknya, yaitu kelompok budak dan kulit hitam, sehingga dalam pemikirannya tuntutannya terhadap pemerintah setempat hanya diperintahkan untuk kaumnya. Sedangkan Budiman Sujatmiko ketika menggagas UU Desa ini, beliau bersama salah satu partai politik itu PDI Perjuangan. Sehingga dalam pembentukan undang-undang tersebut terdapat beberapa tujuan politik tertentu yang diinginkan oleh Budiman Sujatmiko maupun oleh PDI Perjuangan. Dan keduanya merupakan tokoh yang sangat penting bagi masing-masing pihak yang diuntungkan. Douglas berperan penting dalam kebebasan dan penyetaraan ras kulit hitam di Amerika, dan Budiman Sujatmiko berperan penting dalam kehidupan pedesaan yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah karena agar tidak terjadi kesenjangan yang lebih besar lagi di antara desa dan kota. Sekian, terima kasih, dan ini referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Sekian dari kami.
Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.